Halo Sobat Cuan Nusantara, kali ini kita berada di kebun duanya Pak Sunoko ya Pak? Ya. Ini adalah kebun yang berisikan tanaman durian yang umur berapa tahun Pak? 3 tahun Pak. 3 tahun. Dari penanaman. Nah, seperti ini wujudnya 3 tahun. Ya, jadi lumayan cepet ya Pak ya? Iya. Lumayan cepet. Tanahnya kebetulan cocok nih. Nah, lahan ini luasnya berapa Pak? Luasnya 1,5 hektar. Nah, 1,5 hektar. Iya. Ditanami berapa pohon? 300 pohon. 300 pohon. 300 pohon. Wah, ini teman-teman. Iya. Nah, selama 3 tahun ini Pak, ya, itu perawatan yang dilakukan itu apa aja? Selama 3 tahun saya merawat durian ini, ya perawatan yang dilakukan ya pertama pengairan, setelah itu pemupukan dan penyemprotan. Ya, tetapi dalam perawatan pengairan dan pemupukan penyemprotan itu saya juga mengikuti tetap nanam dengan tumpang sari. Tumpang sari. Ya, cabai dulunya ada beberapa kali. Saya lanjutkan dengan pernah nanam semangka beberapa kali sampai sekarang cabai kecil ini. Untuk yang sudah umur 3 tahun ini, apakah sudah pernah berbuah Pak? Oh ya, durian yang umur 3 tahun ini memang ada beberapa pohon yang berbuah, tidak semuanya. Tetapi juga ada beberapa pohon yang buah saya pruning, saya potong, buahnya tidak saya jadikan. Karena untuk menjaga kestabilan kehidupan durian ini yang masih umur 3 tahun, biar fokus dengan batang dan daunnya dulu. Untuk pembuahan saya fokus nanti kepada sudah umur 4 tahun. 4 tahun? Iya. Berarti normalnya itu usia 4 tahun 4 baru tahun. bisa. Ini kemarin bunganya hampir 80% bunga semua. Tetapi setelah terjadi pembuahan saya potong, saya pruning. Ya. Dipotong. Harus begitu? Harus Pak, itu aturan untuk membuahkan durian. Itu di umur-umur yang belum waktunya itu lebih baik dihentikan dulu untuk buahnya. Ya, karena tidak dihentikan lah, apa yang terjadi? Kan pernah sering terjadi ada durian setelah buah mati atau mengangkat buah, ininya akan gak sehat, istilahnya kering Pak. Karena belum cukup umur atau belum cukup kuat untuk dibuahkan. Saya juga nanti ada beberapa pohon saya buahkan. Buahnya jadi juga normal. Nanti di pohonnya agak mengurangi untuk kesuburan. Karena belum waktunya. Ya. Uji coba Pak ya? Iya, ya ada sebagian Pak. Ternyata kemarin ya saya potongi semua, banyak yang saya potongi buahnya. Oke, yang ada di sini itu 300 pohon itu jenisnya durian apa aja Pak? Ini tiga macam. Ada montong, bawor, musangking. Sama musangking. Ya. Nah, khusus untuk yang durian di hadapan kita ini Pak, di belakang kita. Ini durian apa? Ya, ini durian montong. Durian montong ya? Ya, istilahnya ada yang mengatakan montong kani. Ya, montong kani juga montong biasa. Nah, sebenarnya sama, ada kani, ada montong. Itu ada yang mengatakan ini durian kani, oke, sama. Durian montong juga sama. Pemupukannya itu jenengan pakai pupuk kimia atau organik Pak? Ini dua-duanya. Dua-duanya? Ya, ada organik, ada kimia. Organik untuk menjaga kestabilan tumbuh lebih cepat subur, tetapi agak lama untuk peresapannya ke daun, ke batang, ke tanaman ini. Sehingga saya juga maju kepada kimia juga. Berarti kolaborasi dua, harus dua unsur ini. Ya. Untuk pupuk organiknya sendiri itu pakai
apa Pak? Pakai kotoran sapi atau kambing? Ya, kalau saya organik itu pakai apa saja sifatnya dengan sudah jadi organik. Dari kotoran sapi, dari kotoran kambing, dari bahkan beli di toko itu yang jenis organik yang dijual di toko-toko itu juga bisa. Organik. Berarti yang sudah difermentasi berarti. Sudah jadi. Oke. Sudah Nah, jadi fermentasi. untuk pupuk kimianya sendiri Pak? Kalau saya pupuk kimia itu saya pupukkan dengan NPK. NPK. Ya, merek NPK apa saja bisa, tapi jangan fokus ini yang pakai Mutiara. Karena NPK itu pupuk yang sudah lengkap. Oh, Jadi nggak ada istilahnya salah pupuk. Kalau sudah NPK itu sudah berimbang. berimbang ya. Tergantung nanti dengan merek apa, merek dagangnya apa, terserah. Yang penting saya kalau pupuk cukup dengan NPK. NPK. Iya namanya saja nitrogen, Iya. fosfat sama kalium. Iya. Oke. Penyemprotan insektisidanya perlu nggak Pak? Perlu sekali. Karena insektisida ini membunuh hama yang ada di tanaman ini. Termasuk juga dikolaborasi dengan fungisida, insektisida. Ya, kalau mau nambah dengan pupuk penyubur daun. Pakai merek dagang apa saja, yang penting tiga-tiganya itu masuk sudah cocok bagi kami. Bagi saya sudah cocok. Biasanya berapa bulan sekali nih Pak? Insek? Ini kalau mupuk saya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Iya, 1 bulan sekali. Oke. Penyemprotan, maaf, Penyemprotannya. Nah, Ya. kalau pemupukan 2 bulan sekali. 2 bulan NPK. sekali pemupukan. Oke. Kalau organiknya 6 bulan sekali. Nah biasanya kan kalau misalkan musim hujan itu kan lebih banyak hamanya ya Pak ya. Ya. Itu rasionya ya tetap. Kalau penyemprotannya kalau musim hujan Penyemprotannya. lebih agak pendek intervalnya. Biasanya yang 1 bulan itu 1 kali, saya 1 bulan 2 kali. 2 kali. Musim Oh hujan. gitu. Iya ya. Nah lalu untuk membuahkan dan berbunga ini apakah ada pupuk khusus Pak atau teknik khusus? Oh, kalau durian montong khususnya nanti pembuahan itu tidak perlu bagi saya untuk diperangsang dengan buah dan pembuahan. Nanti dengan otomatis sendirinya dengan bulan musim sudah mengeluarkan bunga dengan tersendirinya. Jadi sudah waktunya musim bunga, durian ini akan bunga. Oh jadi Ya. juga tergantung musim ya Pak ya? Ya, tetapi setelah terjadi pembungaan, kita menjaga bunganya biar tidak rontok sehingga menjadi buah. Itu yang perlu dijaga. Kalau untuk mengeluarkan bunga, bagi saya nggak perlu. Nanti di musim waktunya bunga. Nah, untuk menjaga bunganya itu agar tidak rontok ya Pak ya. Ini kan banyak ini semilir anginnya. Ya, nah, otomatis kan rawan untuk rontok. Ya, ya. Nah, itu jenengan pakai apa? Atau mempunyai teknik tersendiri atau mempunyai pakai pupuk kimia atau pakai? Iya. Nanti untuk menjadi biar nggak rontok, nanti ya juga tiga-tiganya obat untuk disemprotkan itu dipakai. Ada fungi, ada insektisida, karena nanti di puting-putingnya bunga, di serbuk-serbuknya bunga itu juga perlu jamurnya biar nggak menjalar, atau penyakitnya, hamanya biar nggak merusak, dan lain sebagainya, itu perlu penyemprotan. Kalau kurang semprotan, nanti bunganya bisa jatuh, banyak yang jatuh karena diserang hama. Nah, sehingga hamanya dibunuh atau dimusnahkan biar tidak menyerang bunga, sehingga menjadi buah. Seperti itu urut-urutannya. Iya. Jadi kalau begitu Ya, untuk saya mungkin semuanya, terutama ke saya nggak ada obat khusus. Jadi kita beli di mana tempat berada, di toko-toko obat dengan merek dagang apa saja bisa. Yang penting fungsinya sama, ada insek dan fungi sama pupuk daun, tiga-tiganya itu masuk ya sudah jadi. Iya. Nah ini Pak, saya analogikan seperti buah naga itu kan biasanya pakai teknik lampu untuk Ya, biar cepat berbuah dan berbunga dan berbuah ya Pak ya. Ya.
terlepas dari musimnya. Nah, di durian ini apakah ada teknik untuk mempercepat yang seperti itu, Pak? Bisa kali, bisa. Bisa. Jadi dibuahkan di luar musim juga bisa. Jadi pakai pupuk-pupuk hormon sifatnya untuk mengeluarkan bunga itu ada. Buah juga ada. Tetapi khusus tanaman durian kalau dipakai hormon atau perangsang buah itu berisiko tinggi terhadap tanaman. Oh, gitu. Nanti tanaman ini akan mudah rapuh, sensitif Pak. Jadi cepat mati, cepat rusak, atau enggak mati ya rusak, atau nanti setelah ada perangsangan buah, bunga dan bunga rawatannya agak sulit. Karena untuk untuk yang durian ini yang nggak bisa pakai itu kalau saya Pak. Oke. Tapi bisa buah setelah dikasih perangsang atau hormon untuk pembuahan itu bisa. Setelah buah nanti yang rugi kalau menurut saya sendiri. Biarkan di musimnya nanti buah. Biarkan secara alami lah Ya. intinya ya Pak ya. Ini Pak biasanya penjualannya Pak. Ini saya menanyakan penjualannya. Kalau pas musim panen, sama-sama musim panen, di daerah sini musim panen, di sana musim panen, itu harganya bagaimana Pak? Fluktuatif atau bagaimana? Kalau pertama bagi saya tanaman yang hasil kita menanam di kebun atau di sawah itu paling enak atau paling mudah itu penjualan durian. Soalnya gini, kalau saya jual durian kepada si pembeli itu tidak perlu saya turunkan buahnya atau saya petikkan. Dia metik sendiri, manjat sendiri, memilih sendiri. Setelah memilih, dia turun, ditimbang. Besok datang lagi, dipilih lagi karena tidak harus semua dipetik. Nunggu ketuaan daripada kalau kurang tua ya rasanya mungkin kurang hambar malah. Nggak berasa. Menanti jatuh ya. Nanti kalau sudah ada yang tua jatuh dengan daerahnya sekitarnya itu nanti sudah kelihatan tua Pak. Sudah dipetik. Cuma enaknya petik sendiri. Jadi untuk penjualannya sendiri nggak repot ya Pak ya? Nggak repot. Karena yaitu tadi si pawangnya durian yang milih buahnya itu nanti dengan menyeleksi sendiri. Kita hanya menanti di pinggir pintu atau di bawahnya pohon nanti. Tinggal menjaga timbangan saja Pak. Iya. Tinggal menghitung cuannya. Kalau menghitung hasilnya mungkin di umur 4 atau 5 tahun, kalau saya menganalisa tinggal menghitung banyaknya buah udah kelihatan kalau montong. Ini Pak. Jadi kalau durian itu sebenarnya mulai dari penanaman, setelah ditanam sudah menjadi buah itu sebenarnya gampang untuk mengakulasi hasil kalau mengenai hasil Pak. Kalau durian montong itu tidak lepas Pak, tidak lepas dengan satu biji itu harga 100.000 Pak. Itu bahkan bisa lebih Pak durian montong. Kita tinggal menghitung kalau durian ini biasanya yang saya sudah panen itu kalau umur 4 atau 5 tahun satu pohon itu buah 30 Pak. Kalau satu pohon 30 kan berarti kalau kalkulasinya satu itu 100, 3 juta Pak. Satu pohon. Tinggal pohon kita menanam berapa pohon Pak? Itu 300 loh. Yang sini saja. Mudah-mudahan seperti itu, amin. 100 pohon aja udah 300 juta Pak. Waduh. Itu kalkulasi yang gampang. Padahal durian sendiri panjenengan tahu, satu itu lebih dari 100.000 Pak. Kalau per kilo 50, bobot 4 kilo ya sudah 200. Kalau per kilo 40, bobot 5 kilo ya tetap 200. Harga 30, bobotnya 4 kilo ya 120, masih lebih terus. Mau harga berapa montong coba? Nah, boleh Pak kita langsung ke durian yang sudah ada buahnya? Yang ada 3 tahun saya buahkan. Ayo, oke. Ya ini. Ayo kita ke sana, teman-teman. Nah, ini sobat, sekarang kita ada di salah satu pohon yang sudah berbuah. Ini. Nah, yang dibuahkan umur 3 tahun ya, Pak ya? Nah, seperti ini. Ini durian montong ya, Pak? Montong. Nah, penjelasannya bagaimana ini, Pak? Nah, ini.
Sahabat petani, ini khususnya durian montong, hortikultura, tanaman ini. Ini saya nanam durian ini berumur 3 tahun. Setelah umur 3 tahun, ada beberapa pohon yang bunga. 75% itu bunga. Setelah bunga, banyak bunga yang tidak jadikan buah. Saya tidak jadikan buah. Tetapi ada beberapa pohon saya jadikan buah. Tetapi saya menjadikan buah ini, sebelum menjadikan buah ini tahu resikonya setelah ada terjadi pembuahan di umur 3 tahun. Pertama, nanti di tanaman ini atau batangnya, mungkin daunnya agak jadi kurang sehat. Agak terhambat Iya, ya ini karena suplainya ya. Menyuplai pesuplaian tanaman ini yang seharusnya nutrisi dimakan pohon sama daun, ini dimakan oleh buah. Dan buah ini memakan tanaman yang belum waktunya. Memakan yang belum waktunya, artinya belum waktunya, intervalnya 4 tahun. Nanti kalau sudah umur, biasanya saya nanam itu sudah umur 4 tahun, pohon ini akan kuat dan membesar, dibuahkan berapa saja bisa. Yang penting umur 4 tahun itu tidak terlalu banyak. Ini saya mencoba membuahkan 5. Ya, sampai ke sini. 5. Ya, ini agak terganggu sedikit. Oke. Memang seperti ini. Kenapa alasan umur 3 tahun tidak saya buahkan, ya ini alasannya. Bobotnya atau timbangannya itu berapa kilo Pak satu buah itu Pak? Kalau montong ya pada umumnya 5, 4 sampai ada 6. Jadi 4, 5, 6 itu rata-rata. Rata-rata. Iya, 4, 5, 6 itu buah yang standar. Nanti ada yang lebih besar, ya ada yang lebih kecil. Ada yang lebih besar, ada Ya. yang lebih kecil. Nah, lalu pernah sebesar berapa kilo Pak paling besar pernah panen? Ada yang ada 11 kilo, ada 10 kilo, ada. Ada yang 11 Iya. kilo teman-teman. Iya. Sebotol galon aqua itu ada. Itu di lahan yang Beda. umur 13. Iya, 13 Kemudian tahun. 13. Biasanya kalau baru pertama panen di umur 4 tahun itu rata-rata berapa kilo panen Pak? Ya, 2 kintal ada itu satu pohon. 2 kintal. Ya, satu pohon 2 kintal. Itu sobat, tinggal ngalikan saja berapa harganya itu. Per kilo. Iya. 2 kintal. Rata-rata 2 per kilo kintal. 50 ya Pak? Iya, Wah. itu bisa. Cuman ya saya menghitung dari buahnya. Buahnya buah 30 atau 40. Ya. Kalau buah 30 ya kita menghitung per biji berapa. Lalu Pak, ini kalau sudah sekian ini seperti ini buahnya, itu ada perlakuan khusus nggak Pak? Untuk di buahnya. Iya. Ya, pertama perlakuannya ini. Kalau sudah buah, saudara, ini buah ini harus kita kasih tali. Oh, ditali ya? Ya, tali itu tujuannya bukan hanya satu tujuan. Untuk biar nggak jatuh, nggak. Tali ini untuk membantu pengangkatan, diangkat atau penggandulan buah ini biar nggak terlalu berat, dibantu oleh tali. Biasanya kalau terlalu berat, talinya nggak membantu, buah ini akan jatuh sebelum tua. Oh. Karena terlalu berat, putingnya nggak kuat, nanti Akhirnya jatuh. lepas. Lepas. Oh, ya. Kalau lepas, ini nggak bisa memuncak, akhirnya nggak bisa matang normal, Pak. Kadang-kadang ada durian montong yang matangnya Kurang manis. ya, atau jigal itu yang mogol lah istilahnya itu. Mogol, ya. Nggih. Karena kurang masak atau gagal tua. Gagal tua. Gagal tua. Ya. Baik, itu saja teman-teman review kita di usaha perkebunan durian ini. Jadi jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih Pak kesempatannya. Semoga lancar selalu usahanya. Amin. Semoga sehat selalu juga. Oke. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja review kita kali ini teman-teman. Sampai jumpa di review kita selanjutnya. Oke.
Salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.